Halo kawan semua, selamat datang di channel Petrol Baby yang membahas mobil motor tua, review mobil motor tua. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil dari Mazda keluaran 1986, yaitu tipe Mazda 323 yang tipe hatchback, bukan yang sedan. Jadi ini mobil cukup langka ya, cukup langka di pasaran karena kebanyakan sedan. Yang hatchback begini jarang. Jadi untuk eksteriornya bagian depan sama dengan yang sedan. Basicnya dari Mazda Elite, Mazda 323 Elite. Cuma ada perbedaan di buritan, masih tetap parkir. Oke, kita lihat dari eksterior dulu. Eksteriornya dari depan persis seperti Mazda 323 Elite keluaran 8586. Ini ada variasi, aslinya nggak ada ya, itu variasi. Untuk list body molding itu masih utuh juga. Ini emblem masih utuh. Pelek pakai formula competition, sesuai dengan pelek jadul ya, tapi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keretroannya. Velg formula ini legendaris ya, selain NK Compay. Untuk buritannya cukup bagus ya desainnya. Ini sayap ini, spoiler ini asli dari pabrikan. Atas bawah nih asli dari pabrikan. Cuma dulu kalau saya lihat dari brosur itu warnanya warna plastik ya, kayak hitam dove itu. Ini emblemnya juga masih orisinil, cuma kayak di repaint ya nggak masalah sih, mobil tua. Ini pasti body partnya sulit ini, soalnya tipe hatchback kan lebih langka ya. Ada wiper belakang juga. Ketinggian mobil kayaknya masih standar ini, masih standar. Remnya depan cakram, belakang pakai tromol, standar lah untuk tahun segitu. Oke, kita lihat interiornya ya, kayak apa. Nah, kita sudah sampai ke interior Mazda 323 hatchback ini. Khas Mazda ya. Jadi di tahun segitu udah pakai speedometer LCD. Kita coba hidupkan. Tahun segitu udah revolusioner untuk tampilan speedonya ini. Wah, masih ini untuk bahan bakar. Yang ini untuk suhu, indikator suhu, bahan bakar, RPM, kecepatan. Coba ya. Wah, RPM-nya masih jalan. Wah, keren juga ini speedonya tadi sudah jalan. Nah, saya cek ada voltmeter tambahan juga, wajar mobil tua. Setir masih orinya juga, cuma karena usia ya pecah-pecah, makanya dibalut dengan cover ya.
saklar lampu utama dan sein, yang kiri saklar wiper. Sudah ada intermittennya juga ya, lumayan. Saklar wiper belakang, defogger. Ini potensio terang tidaknya lampu panel dan speedometer. Kalau ini perang taya keras. Ada electric mirror. Ini bawaan dari mobilnya ya, asli dari pabrikan. Ini saklar tambah. Ini kisi AC-nya ada pilihannya untuk ambil udara dari luar atau cuma dari blower. Ini untuk menyimpan koin. Pengaturan AC udah lumayan lengkap ini. Dari blowernya udah 4 speed, kemudian arah ventilasi, kemudian arah semburan bisa ke kaki, muka kaki atau kaca saja. Pengaturan suhu. Ini asbak, lighter, ada laci juga. Ada jam, ini jam orinya juga ini. Sun visor ada 2, spion tengah, lampu kabinnya oke juga ini. Joknya sudah di retrim ya, aslinya pakai vinil, maaf, pakai kain. Ini udah di retrim dotirnya ya. Ini udah power window ya, power window asli dari pabrikan, cuma karena usia maka switch-switchnya udah diganti pakai yang universal, tapi yang penting fungsinya jalan sih. Handremnya model biasa, tarik. Transmisinya udah 5 speed maju, udah cukup enak buat luar kota ya kalau 5 speed gini ya. RPM nya nggak gitu tinggi untuk mencapai kecepatan yang tinggi juga. Ini ada tuas ya untuk membuka tutup tangki sama bagasi, cuma kayaknya udah nggak berfungsi. Tutup tangkinya juga udah dibikin manual semua. Oke, kita pindah ke kabin belakang. Ya, seperti inilah kabin belakang dari Mazda 323 hatchback. Sweep power window, orinya seperti ini ya. Ini yang ori, masih ori. Untuk legroomnya sendiri udah cukup lega ya. Saya tinggi 175 cm. Segini. Masih lumayan sih. Lumayan. Kita pindah ke sisi kiri. Lumayan, masih cukup lega ini. Cukup lega untuk ukuran sedan hatchback. Saya pernah nyoba di hatchback kecil lain, nggak selega ini. Ini ada konsol box. Kayaknya untuk asbak ya ini ya. Untuk asbak. Ini udah di karpetnya original. Ada pegangan statis ya, pegangan kanan kiri. Pilar-pilar sudah pakai cover plastik ya di dalamnya, jadi cukup kelihatan elegan.
seatbelt. Seatbeltnya udah otomatis ya, maksudnya udah retract. Dan yang cukup menarik di sini adalah joknya bisa direbahkan ya. Ini ada tuas, kita tarik ke atas. Yes, bisa rebah 180 derajat. Lumayan ya ini. Kita coba di jok satunya. Ini tuas. Kita tarik. Iya. Iya. Jadi lega ya. Cukup lega. Jadi untuk akomodasi barang-barang lumayan ini, cukup lega. Kita lihat untuk bagasinya. Sok bagasi masih berfungsi baik ya, menyangga pintu hatchbacknya. Ya, kalau joknya ditidurkan seperti ini, jadi luas sekali bagasinya. Ini untuk mengangkut televisi atau mesin cuci ya. Mampu ini, bahkan sepeda lipat atau sepeda mini masuk aja ini, keren sekali. Ini harusnya ada covernya ya, kayaknya sepengetahuan saya ya, cuma ini udah nggak ada. Bagasinya cukup besar. Coba kita joknya dibalikin lagi seperti semula. Masih cukup besar. Oke, kali ini kita akan coba lihat untuk ruang mesinnya ya. Ini tuas untuk menarik kap mesin. Oke, beginilah layout mesin dari Mazda 323 hatchback. Mesin ini menggunakan mesin kode E3 1300 cc 4 silinder, karburator, dan memakai CDI. Untuk tahun keluaran 87 akhir sampai 89 itu memakai mesin E5 ya, 1500 cc 4 silinder, sama juga CDI, karburator. Ini mesinnya sama persis dengan Ford Laser taksi, Ford Laser 13 GL yang mayoritas dipakai oleh taksi ya waktu dulu. Mengapa sama persis? Karena dulu Mazda dan Ford itu join ya, kayak sekarang Toyota sama Daihatsu, Xenia sama Avanza itu juga kembar ya, sama kayak Expander, Livina, kayak gitu. Ini sudah memakai platina, jadi tidak perlu repot-repot. Sudah memakai CDI ya, jadi tidak perlu repot-repot untuk style platina lagi. Sudah 5 speed, koplingnya juga masih pakai tali, jadi lebih minim perawatan ya. Kompresor AC juga masih aslinya, layoutnya juga masih originalnya. Problem yang sering dijumpai mungkin adalah overhead, karena ya faktor usia sama radiatornya. Kalau yang masih original cuma 1 ply, makanya kebanyakan sudah diganti sama radiator Ford Laser yang 2 ply, atau dimodif jadi 2 ply, atau bisa juga pakai
Timor SOHC lebih besar. Ada juga kasus kalau panas olinya agak kurang ya tekanannya, jadi indikator oli di speedometer itu kedip-kedip atau nyala kalau pas idle dan kondisi sudah temperatur kerja atau sudah panas. Tapi ini mesin rata-rata sangat bandel ya, karena memakai timing chain alias nggak pakai timing belt. Jadi ya namanya rantai itu juga awet, nggak perlu berkala diganti ya. Masih karburator, jadi mungkin problemnya ya karburator kotor atau filter bensin kotor. Ini pompa bensin juga masih mekanik. Ini vakum dekonya kayaknya baru ya. Ya masih teknologi jadul manual, jadi malah perawatannya agak simple. Aki sudah 60 ampere, biasanya standarnya 45 ampere. Oke, kita coba jalan sebentar ya untuk merasakan impresinya. Kita hidupkan AC nya juga masih dingin. Impresi pertama, mobil ini belum dilengkapi power steering, jadi untuk parkir ya agak berat ya. Cuma kalau udah jalan dikit itu udah enteng setirnya. Kalau yang tahun 87 akhir sampai 90 itu sudah pakai power steering ya, sudah pakai mesin E5 juga, kode E5 1500 cc. Jadi kalau ada yang di bawah tahun 87 sudah power steering itu sudah tambah. Kita coba untuk berakselerasi dari gigi 1 ini. Kita mau ke jalan raya. Oke, tarikannya cukup enak, lebih bertenaga, sedikit bertenaga dari City Car Jadul 1000 cc ya. Dan giginya panjang-panjang ya, jadi untuk perjalanan luar kota itu lebih RPM-nya nggak terlalu tinggi, mungkin jadi lebih irit juga. Handlingnya juga masih cukup enak ya untuk ukuran mobil setua ini, 33 tahun. Ya, coba lepas setang juga masih stabil. Suspensinya juga empuk, enak, malah seperti sedan besar ya karakternya. Panel juga jalan semua, AC dingin. Pandangan ke depan visibilitasnya enak, tidak terlalu mendem. Jadi untuk yang mohon maaf yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi, ini tidak menjadi problem yang berarti. Untuk kekedapan kabin sendiri ya cukup kedap untuk tahun segitu, tapi tidak sekedap mobil 90-an akhir atau 2000-an awal 2000-an, tidak sekedap mobil seperti itu ya.
overall mobil ini layak untuk dimiliki karena bentuknya yang cukup unik, langka, tapi tidak mendapati kesulitan untuk mencari spare partnya. Jadi spare partnya masih cukup banyak dan tersedia, apalagi di kota-kota besar. Oke, cukup sekian kayaknya untuk review kali ini. Untuk pertanyaan, kritik dan saran bisa di kolom komentar atau di email. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya.